memperlihatkan satu kota yang secara pandangan mata tidak bisa dilihat, tidak bisa dipandang. Tetapi pada saat itu Tuhan membukakan, yaitu dengan mata supranatural. Yuk kembali saudara, yuk kita lagi ya, kita banding di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat pertama. Wahyu pasal yang keempat ayat pertama. Ini ya, yuk baca. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepada kamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudaraku yang dikasih, pada saat itu siapa yang disuruh naik di dalam Wahyu? Yaitu Yohanes. Disuruh naik kemana? Ke gunung sama dengan Musa. Ya, sama dengan Musa ya. Kemudian daripada itu aku melihat, ini enggak di gunung. Jadi diperlihatkan oleh Tuhan ya, sesungguhnya sebuah pintu terbuka, pintu surga terbuka. Ya, terbuka mata rohnya yang tidak dapat melihat secara jasmani. Tuhan bukakan sesuatu yang supranatural. Bukakan rahasia-rahasianya. Kepada siapa? Kepada orang yang dekat kepada Yesus. Kalau saudara itu dekat kepada Yesus, maka Tuhan di sini katakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya apa saudara? Sesungguhnya sebuah pintu terbuka, yaitu pintu surga. Jadi pada waktu Yohanes dibukakan rahasia-rahasia Allah. Ya, yang belum pernah dia lihat saudara, tapi pada waktu itu dia melihat untuk apa di sini ya, di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, suruh naik lagi, mendekat kepada Tuhan. Naik artinya apa? Levelnya dinaikkan. Levelnya dinaikkan. Kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, Tuhan membukakan satu kebenaran rahasia apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Satu ayat lagi, satu firman lagi. Matius 17 ayat yang pertama. Matius 17 ayat yang pertama. Wah, terima kasih multimedia. Kamu luar biasa ya. Kamu diberi hikmat. Berikan satu aplaus untuk multimedia. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya. Taruh hikmat ya. Ya. Sudah tempatnya enggak kelihatan ya saudara ya. Kadang salah ya saudara ya. Tapi hari ini ada perubahan untuk multimedia. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Puji. Ya, thank you multimedia. Ya, saudara. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus. 6 hari kemudian Yesus membawa apa? Petrus, Yohanes dan Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka apa? Mereka sendirian saja. Saudara, dibawa naik lebih lagi. Tuhan ingin levelnya dinaikkan lagi saudara. Kalau level kita ini dinaikkan saudara. Kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Maka apa yang terjadi di situ dikatakan ya. Di situ kan naik ya ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ engkau akan sendirian. Saudara, pernah ada beberapa pada waktu itu mereka muridnya ya suruh naik. Tetapi Tuhan memperlihatkan ya Elia sama Tuhan Yesus ngobrol dan murid-muridnya terpesona saudara melihat satu peristiwa itu. Saudara, dari 3 ayat ini saudara,
dari 3 ayat ini, apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani, maka Tuhan akan menyingkapkan dengan mata supranatural, dengan mata rohani, jauh ke depan, jauh segala sesuatu yang belum terjadi. Saudaraku yang dikasih, kalau kita ya sebagai saya katakan ya sebagai seorang murid, seorang murid itu tidak akan jauh daripada gurunya. Di mana gurunya berada, muridnya itu selalu ada. Di mana ada murid-murid pasti di situ ada gurunya. Ya, komunikasi antara guru ini tidak akan pernah lepas, saudara. Ya, tidak akan pernah lepas. Saudara, saya dulu memimpin remaja tuh punya murid-murid ya, murid 12. Kalau dia masih ada masalah, masih ada kesukaran, dia telepon saya, Bude. Ya, boleh enggak Bude? Aku mau ngobrol sama Bude. Ya boleh sekali. Boleh Bude, boleh. Saya, kamu punya masalah? Iya, aku punya masalah. Kok kamu enggak ngomong sama yang enggak? Karena Bude yang tahu sejak aku kecil. Jadi masih ada hubungan namanya jiwa. Ya, masih ada hubungannya jiwa. Lalu terus boleh. Ya, jadi akrab. Pulang dari sini saya dua murid saya 2 ya. Yang sudah lama enggak ketemu. Ya, sudah lama enggak ketemu, lalu dia cerita ya, itu istrinya hampir berapa ya, 30 tahun enggak ketemu. Saudara. Lalu istrinya tuh WA. Memperkenalkan diri ya, nama saya A, saya rindu sekali ketemu dengan Ibu Deborah gitu loh. Saya telepon, kamu di Solo tinggal di mana? Tinggal di sini cerita. Suami saya itu dulu murid Ibu Deborah, siapa namanya? Sebutlah Anton gitu saudara ya. Oh ya saya tahu gini kok masih ingat masih. Karena dia sejak kecil dekat sama saya. Seorang guru ya dan murid tidak akan pernah merupakan satu sejarah dalam kehidupannya. Nah, saudara, begitu juga saudara ya, kita mau belajar di sini saudara. Kita mau belajar, yuk kita dari 3 ayat ini saudara. Dari kita 3 ayat ini dengan firman Tuhan ya. Berarti Tuhan itu mau level kita, karakter kita mau dinaikkan. Untuk melihat apa yang akan terjadi di hari mendatang. Apa yang terjadi ya untuk masa depannya. Ya, ini loh, Tuhan itu tidak pernah melihat masa lalu kita. Masa lalu kita itu sudah tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Masa lalu saudara dan saya itu sudah rusak. Masa lalu kita hanya merupakan satu sejarah, catatan sejarah yang mungkin membawa kita satu perubahan di dalam hidup kita. Ya, di dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau iblis itu ngingetnya masa lalu. Ya, ngintimidasi, masa orang seperti kamu mau dipakai Tuhan. Engkau kan pernah berzina berapa perempuan gitu ya. Berapa perempuan saudara, saya pernah melayani saudara. Gila ini gila. Ya gila. Suatu hari ini orang luar kota saudara. Orang luar kota saya ditelepon. Ibu bisa saya konseling sama ibu. Oh bisa, dari mana? Saya dari ini nih. Terus sahabatnya dia telepon, itu sahabatku Bu, dia bilang itu sahabatku Bude, itu sahabatku. Terus ya kenapa enggak tahu, karena aku bersaksi ya, aku bercerita tentang kehidupanku yang dirubah oleh Tuhan. Lalu dia ini juga ngalami, bahkan dikatakan orang ini sudah bejat gitu loh saudara. Terus saya oke, nanti jam 7 saya berdoa, setiap orang yang mau datang kepada saya berdoa, Tuhan, saya ngomong ya, ada apakah dengan dia? Ya. Ada apa dengan dia? Dan Roh Kudus berbicara. Ya, Roh Kudus berbicara. Orangnya cakep dari luar, tapi dalamnya busuk seperti kuburan. Hah? Zaman gitu. Busuk seperti kuburan. Benar saudara? Orangnya datang dari luar kota, ganteng saudara. Bekas mantan peragawan. Orang peragawan kan mesti orang pilihan ya. Ganteng gitu saudara ya. Orang peragawan, saya bilang itu. Saya ngomong Tuhan gantengnya kok gini, Kak, gantengnya seperti ini kok
dalamnya kuburan, busuk gitu. Oh masuk gitu. Terus dia mulai ngobrol. Saya langsung to the point. Waktu sebelum kamu berdoa, sebelum datang, saya sudah dikasih Tuhan. Bahwa kamu dari luarnya tuh cakep, tapi dalammu kosong. Saya katakan, bobrok seperti kuburan. Ya betul, mulai nangis, udah langsung. Saya senang kalau dikasih tahuan jeblek langsung kena penyakitnya. Saudara, dia cerita macam-macam. Ya, dia cerita macam-macam, dia pemain cewek, pemain macam-macam sampai saudara gila atau enggak gila, dia katakan saya memperlakukan cewek, main perempuan itu kurang lebih 100 wanita. Bayangkan, 100 wanita. Setiap saya keliling ke negara-negara, sampai saya pergi ke Israel. Ya, pada waktu itu tur ke Israel, saya kepingin menikmati perempuan Israel. Saudara bayangkan, saudara pada waktu dia bawa perempuan itu ke kamarnya dia minum minuman, dia mabuk, dia main perempuan. Saudara apa yang terjadi? Seorang pendeta digerakkan Tuhan untuk notok pintunya, tok. Saudara, diem aja, ditotok. Ketahuan. Saya kadang, kamu kesini mau apa? Saya bilang, hidupku mau berubah. Ya, hidupku mau berubah. Dia sudah macam-macam. Dan dia cerita, umur 17 tahun aku dipakai Tuhan luar biasa. Bisa menyembuhkan, bisa dididik, bisa digini-ginikan. Dia cerita. Jadi ya, ibu ini seperti apa? Pembimbing rohani saya, mentor saya. To the point gitu loh. Belak-belakan. Saya senang. Saya dipakai, saya kuliah di Bandung, dia cerita saya buat gini. Dan dia cerita, saya ini kembar. Ya, kembar Bu, saya ini kembar. Saya sebagai peragawan, yang satu perancang baju pengantin. Dan umur 20 dia sudah nikah dan cerai juga, senikah 2 kali. Dan ini mau cerai loh saudara. Wah. Saya layani saudara, ya dia rokoknya saudara, saya layani, saya rokoknya, saya injak itu ya, injak. Saya pergi ke rumahnya saudara, saya buka rumahnya, film porno, gambar porno yang bagus-bagus, made in luar negeri itu 1 dus saudara, bakar saya bilang. Kalau kamu mau berubah hidupmu totalitas, jangan separuh-separuh saudara. Nah ini saudara, kalau iblis itu saudara ya, dia tidak bisa melihat masa depannya, ramalan, namanya ramalan. Ya, saudara dulu kan waktu zaman saya masih muda, sekarang pun masih lebih muda gitu saudara ya. Ya, kalau di TVRI dulu itu ramalan cuaca. Nah diramal selalu meleset, ya kan? Harus hujan, ternyata enggak hujan. Ya saudara, lalu digantilah perakiraan cuaca, ya kan ya. Nah perakiraan cuaca, ramalan saudara, enggak cocok. Iblis itu mengintimidasi, ya menengok intimidasi. Saudara saya punya anak rohani juga saudara ya. Waktu itu kehidupannya ya main kuasa kegelapan ya. Jadi dia dapatnya uang itu dari kuasa kegelapan. Uangnya dari setan, dimakannya demit. Saudara, ya. Padahal kalau kita jadi anak Tuhan, setan ora doyan, demit ora dulet, leroro podo lungo. You know mudeng. Nah, saudara, iya kan? Artinya setan enggak pernah menjamah. Demit itu ya setan enggak nyamah, tetapi sakit penyakit pergi, saudara. Nah, ini saudara, ya, saya ngomong kalau dia mengalami kecewa ya, saya tahu dengan matanya. Lihat mata saya bilang itu. Dia bilang, kenapa kamu enggak mau lihat mata saya? Saya langsung, simpan apa di dalam dirimu? Dia diam. Sekali lagi, lihat mata saya. Dia enggak mau. Kalau dia mau lihat gitu, langsung manifestasi. Saudara, langsung, enggak beres kamu. Saudara, nah itu dia saya ngomong, kalau kamu ndak jaga hatimu, yang pengikut-pengikutmu yang lalu, yang dulu-dulu itu akan balik lagi loh kamu. Kamu mau hidup seperti itu?
Dia katakan enggak kuat, harus kuat. Yesus yang lebih besar. Nah, saudara kita di sini ya, mereka diajak sekeni. Nah, artinya apa ya? Artinya murid-murid Tuhan Yesus dibawa levelnya naik. Kan dikatakan naik ke gunung, naik ke gunung. Ya, ke gunung. Saudara, kalau saudara ini punya sebagai murid daripada Tuhan atau dikatakan anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan ini kalau dibawa naik saudara, maka level saudara ini akan naik. Kalau level saudara naik, saudara dengar baik-baik. Ada satu perubahan karakter yang lebih sempurna, bahkan mirip seperti Yesus. Lebih sempurna dan ada satu pertumbuhan, ada satu pertobatan yang benar-benar radikal. Saudara akan masuk satu level yang sudah tidak main-main lagi dengan Tuhan, tetapi satu keseriusan dengan Tuhan. Maka saudara ada satu pertumbuhan. Nah, kalau saudara ada satu pertumbuhan di dalam kehidupan saudara, saudara itu akan menghasilkan buah-buah roh. Nah, buah-buah roh ini yang amat sangat penting. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perubahan karakter itu amat sangat penting sekali. Ya, amat sangat penting sekali. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang bukan murid daripada Tuhan Yesus, hanya Kristen-Kristen yang biasa. Saya mau katakan kalau pada saat saya belajar tentang Kristen tabernakel, tabernakel. Saudara, pertama masuk dalam halaman, saudara, ya, halaman. Seperti saudara di satu rumah bangunan gitu ya. Saudara kalau masuk punya rumah pasti ada halamannya, ya. Kalau jadi orang Kristen halaman itu saudara masih kesana kemari. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan dan saudara masih bisa kesana kemari. Tapi saudara masuk halaman. Halaman itu belum nyaman. Ya. Halaman baru halaman. Tapi kalau masuk lagi kedua saudara itu ruang apa? Ruang kudus. Ya. Masuk ruang kudus artinya apa? Kalau saudara masuk ke ruang kudus ini saudara mulai ada satu kerinduan, saudara berdoa, saudara membaca firman. Kalau halaman enggak lari sana, ikut-ikutan, ikut kiri, ikut kanan, enggak punya pendirian. Tetapi yang namanya saudara kalau sudah masuk ruang suci saudara tekuk, saudara mulai diluntut, mulai adakan penyembahan, mulai hidupmu dipersembahkan. Saudara mau ada komitmen untuk saudara maju masuk lebih dalam lagi, yang paling dalam adalah ruang Maha Kudus. Nah, ini saudara harus ngerti. Nah, begitu juga dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara kalau anak-anak Tuhan ya, kalau saudara ini tidak serius hari-hari sekarang ini saudara, saya katakan saudara bisa tertinggal. Ya, bisa tertinggal. Nah saudara ya, perubahan yang Tuhan mau tuh bukan perubahan secara fisik. Kadang seseorang itu ya, anak-anak Tuhan itu ya, melihat penampilan itu diutamakan. Enggak salah. Penampilan juga perlu, tetapi kalau engkau memprioritaskan penampilanmu, itu yang salah. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, ya karakter kita ini loh. Kalau karakter saudara dibentuk, saudara, ya, kalau karakter saudara menjadi dewasa, menjadi seorang levelnya seorang murid, saudara enggak main-main lagi. Ya, saudara enggak main-main lagi. Hidup saudara ada di dalam dunia, tapi hidupmu bukan milik dunia, tetapi milik Yesus. Amin, amin. Katakan, hidupku milik Yesus. Amin. Hidup saudara dan saya milik Yesus. Kalau Yesus ada dalam hidup saudara, pasti saudara ada satu perubahan. Amin. Hidupmu bukannya kamu lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam hidupku, dalam diri saudara, maka ada satu perubahan, ada satu pertumbuhan, ada satu buah-buah roh itu nampak, dan karakter saudara ini dibentuk saudara tanpa saudara promosi kemana-mana. Tuhan mempromosikan saudara.
Amin. Saudara enggak perlu saudara tampilan yang dengan mungkin barang-barang yang bukan Tuhan itu punya semuanya. Tuhan itu punya semuanya. Punya semuanya. Tetapi yang enggak punya itu hati kalian. Saudara, kalau saudara Tuhan memiliki hatimu, saudara akan berubah kok. Ya, saudara akan berubah. Cara sikap kamu, cara kamu berbicara, ya, cara saudara berbicara, saudara itu akan berubah. Dan sekeliling saudara ini, ya, keliling saudara ini akan melihat siapa saudara. Amin. Amin. Nah ini saudara, nah ini jadi saudara yang Tuhan inginkan membawa saudara naik level saudara. Jangan pikir dulu tentang apa? Tentang harta dan kekayaan. Kata firman Tuhan dikatakan kalau engkau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu maka semua akan ditambahkan. Semuanya itu bonus. Alam semesta ini dikatakan dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia El Shaddai, Allah yang maha kuasa, punya segala-galanya. Itu milik saudara dan saya, karena saudara dan saya ini derajatnya sudah diangkat menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga. Amin. Cuman Titus tok, lainnya. Lainnya, airnya ini loh. Ini loh saudara, levelnya saudara anak-anak Allah. Ya, saudara menjadi anaknya Pak Presiden aja sudah bangga. Apalagi saudara ini diangkat derajatnya menjadi anak Allah. Amin. Nah saudara harus ngerti ini. Jadi saudara ya, levelnya saudara ini akan sangat berbeda. Memang saudara harus melalui namanya satu proses kehidupan. Nah, proses kehidupan itu apa sih? Keinginan saudara. Ya, yang berkelebihan itu diproses, dipotong. Kira-kira sakit enggak? Sakit. Sakit enggak? Sakit. Justru di dalam kesakitan itu tidak membawa kecelakaan dalam diri saudara. Tetapi justru dalam kesakitan ini membentuk saudara. Gitu loh, membentuk saudara sehingga saudara dipisahkan ya. Saudara hidup, saudara tidak hidup lagi dengan kedagingan tetapi dengan roh. Ya, kalau roh ini memimpin hidup saudara, saudara senang. Hidup ini ya apa ya? Enjoy aja. Ya. Enjoy aja. Bukan berarti kamu enggak punya pikiran gini, punya. Tapi pikiran itu dikuasai dengan kepikiran Kristus. Maka dia buka jalan saat tiada jalan. Amin. Dia buka jalan. Karena Yesus katakan akulah jalan keluar. Aku jalan, aku pintu. Saat engkau tertutup, maka Tuhan bukakan pintu-pintu. Ya, bukakan pintu-pintu. Tadi pagi saya menyampaikan yaitu tentang kuasa doa saudara. Pada saat Petrus pada saat itu dibelenggu di penjara saudara. Sudah tangannya dibrogol dengan apa rantai, kakinya dibrogol. Dijaga dengan 4 orang tentara saudara. Secara manusia dia tidak mungkin bisa lari. Tidak mungkin bisa keluar. Karena apa? Karena terbelenggu. Dan di situ ada pengawasnya. Tapi dengar baik-baik. Kuasa doa bekerja. Pada sidang jemaat sehati sepakat berdoa untuk Petrus. Tuhan kirim malaikatnya. Tuhan kirim malaikatnya. Petrus pada saat itu ya. Petrus sedang tidur. Ngapain aku udah dijaga. Ya mungkin udah enak aja Petrus tidur. Malaikat Tuhan datang. Terus Petrus bangun. Bangkit bangun. Dan seketika itu juga loh saudara, belenggunya terlepas. Lalu Petrus digandeng dengan malaikat itu, dibukakan satu pintu, bisa jalan keluar. Begitu juga malam hari ini, kalau saudara ada masih terbelenggu dengan utang piutang. Saudara utang piutang pada saat ini sedang apa ya, sedang hybrid. Saudara ya sedang ya saudara, sedang seperti itu. Ya ada teman saya sampai enggak tahu kenapa saya sendiri ya enggak pernah ngurusin hal seperti itu, saya juga enggak mudeng. Saya dulu namanya binjol.
Pinjol. Saya ngomong pinjol itu apa toh? Saya bilang itu, saya enggak tahu. Saya dulu sempat pinjol ya, pinjol. Pinjol itu, pokoknya gitu. Oh gitu toh, lah terus gimana? Ya itu nawar-nawarin gitu loh. Lah terus maka dia berlipat digulung-gulung saudara. Sampai hanya minjem berapa puluh juta sampai rumahnya ini mau dijual. Wah saudara, kapok saya bilang gitu. Ya, sampai seperti itu. Terbelenggu. Mungkin juga saudara masih terbelenggu dengan ikatan-ikatan rokok. Itu merokok saudara, merusak bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Saudara, itu merusak saudara. Ya, rokok itu senengannya dukun, senengannya setan saudara. Benar saudara? Kalau enggak percaya, saudara datang ke mbah dukun, minta apa? Rokok. Ya kan? Rokok, gula, ya kan? Nah, itu senengannya ya setan, ya. Terus, yuk. Nah, terikat lagi dengan apa? Saudara, dengan emosi saudara. Oh, emosinya meledak-ledak saudara. Ya, ini saudara terikat, terbelenggu. Tapi pada saat doa, ada kuasanya Tuhan kirim malaikat. Terus Petrus bangkit ditepuk. Berdiri, lepas semuanya. Mujizat Tuhan terjadi. Ya, yang manusia tidak dapat melakukan. Mungkin saudara sudah tidak punya jalan keluar. Sampai sudah tidak bisa apa-apa. Yesus selalu buka jalan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Telinganya juga tidak kurang tajam untuk mendengar doa saudara. Amin, amin. Jadi saudara ya, yuk kembali ya di sini. Nah, saudara bagaimana saudara ya? Bagaimana saudara bisa naik level? Saya akan cepat saja nanti saya diberi peringatan sudah selesai khotbah gitu ya. Ya. Nah, saudara ada 3 ya. Ada 3 saudara, ada 3 bagaimana saudara ya? Ada 3 saudara ya. Sebentar catatan saya nih saudara, karena tadi saya itu nyatetnya cepet-cepet saudara. Saya mau catat ke mana, tab saya punya tab baru loh saudara. Pamer, ini yang ngasih saudara. Saya itu ya sedang Tuhan aku tuh kepengen dulu ada orang janjiin aku loh. Sampai bertahun-tahun ini enggak inget saudara. Dia tuh janji sama saya loh. Saya kasih Mami Deb, saya masih punya baru, tak kasih. Saya ini orang tipe yang tidak mau minta gitu loh saudara ya. Ya kalau ingat-ingat ya puji Tuhan, enggak ya sudahlah saya lupakan saja saudara ya. Saya lupakan. Nah saya ini ya maklum ya nanya karena usia. Saya belajar sama anak El kok salah-salah terus piye toh El, saya bilang gitu. Lah Mami itu diperhatike Tommy. Nah kamu ngajari Mami ya pelan-pelan. Nah saudara ya, saudara, saya enggak bisa, saya lebih senang mencatat manual, saudara. Ya, maklum umur faktor U gitu, saudara. Nah, saudara ya. Nah, di sini saya catat ada 3, saudara ya. Ada 3 ya. Yang pertama, saudara. Ya, yang pertama 1 saudara ya. Kejarlah saudara yang pertama ya, saudara. Kejarlah saudara untuk apa saudara? Sebentar ya. Kejarlah ini ayat berapa nih? Oke, di sini saya akan kejarlah saudara 1 kerendahan hati. Ya, yang pertama ya. Kejar saudara sebagai murid ya, yang harus saudara cenderungnya saudara ya, saudara kejar 1 kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci daripada segala-galanya. Kunci dari segala-galanya. Kerendahan hati saudara, orang yang rendah hati ini saudara ya, sehingga dia tuh orang yang rendah itu tidak punya hak apa-apa. Tidak punya hak atas diri kita sendiri. Yesus ini dikatakan ya, kita mau belajar kepada Yesus. Yesus yang sudah melakukan, Yesus yang sudah memberi contoh, Yesus sudah yang menjalani. Kata firman Tuhan, belajarlah kepadaku, aku yang apa? Rendah hati dan lemah lembut dulu apa rendah hati dulu? Ya, saudara. Hah? Dikatakan aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Ya.
Belajar kepada Yesus. Kalau saudara orang yang susah untuk rendah hati ya, saudara terus terang sekarang ini ya, manusia kalau tidak bertobat benar-benar, gengsinya tinggi loh saudara. Gengsinya tinggi. Kalau kita berbicara gengsi itu akan kita berbicara egois. Kerendahan hati itu adalah kunci dari segala-galanya. Saudara, orang rendah hati itu melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi pada saat orang yang punya kerendahan hati, saudara enggak dianggap sama orang, ya saudara diam aja. Saudara enggak pernah dipuji oleh orang, ya enggak apa, ya diam aja. Dan saudara enggak pernah akan menonjolkan diri saudara sendiri. Ya, memaju-majukan diri saudara, aku dipakai ya buat pelayanan ini. Enggak. Saudara, orang rendah hati. Nah, orang rendah itu tuh hati itu biasanya apa? Melayani itu bagian yang di belakang enggak kelihatan. Mulmet enggak kelihatan. Halo, mulmet rendah hati ya. Sound system kan di belakang saudara. Tetapi dia mengendalikan, artinya dia kalau apun sound system ya, kalau dia enggak rendah hati saudara, wah kacau balau saudara. Benar kacau balau. Mulmet itu juga ya, rendah hati saudara, multimedia saudara, ya, sound system itu, saudara orang yang rendah hati pendoa. Pendoa letaknya di mana? Saudara, dulu saya menjadi pendoa gereja yang besar, ribuan jemaatnya. Tapi pendoa ini enggak ada 50, 30 enggak ada. Enggak mau. Dan lagi sebagai pendoa itu orang yang sudah tua-tua saudara. Maka saya terbeban, saya ngomong Tuhan kenapa sih ya jadi pendoa kok tua-tua, enggak ada yang mau muda, enggak ada. Saya terpanggil, saya berdoa, saya kepengen berdoa dengan ibu-ibu. Saudara, kamu benar mau jadi pendoa? Ya benar saya mau jadi pendoa. Saya bilang, ya, saya mau jadi pendoa. Itu letaknya di mana? Dikasih apa ya, kasih tempat aja sederhana. Kadang-kadang enggak dikasih tempat ya. Pendoa aja, ayo diusir-usir ke sana. Tapi pendoa itu adalah kunci pertama. Tanpa doa saudara, hidupmu dengan kedagingan. Pahlawan-pahlawan imam sejarah di dalam Alkitab semuanya adalah para pendoa-pendoa. Pendoa, saudara. Pendoa itu harus, orang Jawa mengatakan babat alas itu apa ya? Membersih-bersihkan. Susat Heteng itu pendoa. Pendoanya siapa? Benny Hinn pada waktu itu Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke kalau mau datang ke Indonesia, Susat Heteng dikirim dulu untuk dia berdoa. Untuk dia berdoa. Nah, orang seperti ini orang kerendahan hati. Jadi melepaskan haknya. Dilepaskan seperti Yesus. Yesus ini melepaskan haknya. Yesus enggak punya apa-apa sampai dia taat mati di atas kayu salib. Ya. Kerendahan hati itu amat sangat penting saudara ya. Kerendahan hati saudara seperti Yesus. Nah, seperti Yesus. Saudara ayatnya saudara. Ayatnya Yohanes 30 ayat 30. Yohanes 30 ayat 30. Ya, Yohanes 30 ayat 30. Yuk baca sama-sama supaya saudara tidak ngantuk. Bisa nangkep ya? Bisa nangkep ya? Oke. Yang amin Titus, yang lainnya aman. Ya, aman. Ayo baca ya, di sini dikatakan. Nah, di sini dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajar. Nah, ini tadi ya. Belajarlah daripadaku karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan apa? Ketenangan. Amin. Belajar daripada Yesus. Maka saudara baca firman. Ya, baca firman, ya. Jadi saudara ya, di situ dikatakan apa tadi ya? Semakin saudara ya, nah bukan saudara.
Semakin kita rendah hati, semakin Tuhan itu akan, saudara enggak usah saudara cari promosi-promosi dengan hamba-hamba Tuhan. Enggak perlu saudara cari pelayanan-pelayanan, enggak perlu saudara ya. Sampai saudara, wah dikatakan enggak perlu. Nanti saatnya kalau engkau tahu kerendahan hati, maka engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Akan dipromosikan ya, akan dipromosikan. Lalu saudara ya, lalu coba saudara baca di dalam Yohanes 13 ayat yang keempat ya saudara. Yohanes 13 ayat yang keempat. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan apa? Jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Saudara, ini peristiwa pada saat itu Yesus memberikan contoh kerendahan hati. Pada saat itu Yesus meninggalkan pakaian jubahnya, baru memakai pakaian lenan, dia membasuh kaki murid-muridnya. Terutama dia membasuh siapa? Yudas Iskariot. Ya. Dia tidak punya hak. Seharusnya Yesus punya hak. Tetapi haknya diserahkan sepenuhnya kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Lalu saudara ya. Apa yang saudara kerjakan hanya untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Oke, thank you multimedia. Wah, saya senang sekali ya. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, Tuhan itu enggak kelihatan loh. Betul apa betul? Ya, Tuhan itu enggak kelihatan saudara. Apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, berikan yang terbaik bukan untuk manusia. Ya. Bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Kalau saudara kerja di dalam satu perusahaan ya, mungkin manajer, pemimpin saudara atau bos saudara itu orangnya yang benar-benar ketat sekali ya. Apa yang saudara lakukan sedikit salah, sedikit saya kayaknya lebih sempurna. Belum lagi saudara dimaki-maki, belum lagi saudara ya. Enggak benar diteleponi, diteror, maki-maki sampai harus benar, harus sempurna saudara. Yesus enggak loh. Dia memberikan contoh. Ya. Sampai Yesus ini mengerti sampai kedalaman hati kita. Oke, ya. Lalu masuk lagi saudara ya. Nah, saudara ya. Lalu yang kedua saudara. Yang kedua yang kita kejar adalah apa? Kemurnian ya. Saudara, kemurnian hati saudara. Nah, kemurnian bukan kesuksesan. Kesuksesan itu berkat daripada Tuhan. Kesuksesan itu bonus daripada Tuhan. Tetapi kalau saudara punya kemurnian hati saudara, wow luar biasa. Pembelaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara. Amin. Kemurnian, Tuhan mau bahwa kita tuh punya hati benar-benar yang murni saudara. Jangan kejar kesuksesan, benar saudara. Kesuksesan bukan prioritas dalam kehidupan saudara. Keberhasilan bukan merupakan satu yang utama dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara kejar dulu Tuhan. Ya, kejar saudara punya kerendahan hati, punya kemurnian hati. Saya terlalu percaya saudara akan tampil beda di hadapan manusia. Amin. Kemurnian hati, hati yang sungguh-sungguh saudara ya. Hati yang sungguh-sungguh. Nah, kemurnian hati ini saudara, nah banyak gereja-gereja ini yang mengejar bukan hanya kemurnian. Tetapi saudara, dia mengejar promosi-promosi dari manusia. Dan promosi-promosi dari manusia itu saudara, saya katakan tidak akan tahan lama. Tidak akan tahan lama. Tetapi kalau saudara ini ya mengejar punya satu kemurnian ya. Nah, di dalam gereja akhir-akhir zaman ini banyak sekali dia tidak mengejar kemurnian ya. Kemurnian hati. Karena apa? Di sini dikatakan banyak kita memiliki ya hidupnya ya tidak
maksudnya hidupnya bukan dengan kesucian, kemurnian, kekudusan. Nah, gereja-gereja saat sekarang ini saudara mempunyai apa? Mempunyai pribadi ganda. Apa sih pribadi ganda? Ya, pribadi ganda. Nah, pribadi ganda itu kita tuh punya topeng. Kalau berbicara tentang gereja, bisa bicara dengan bangunan, bisa berbicara dengan jemaat. Kita tuh pakai topeng. Ya, topengnya apa? Kemunafikan. Pada saat saudara pelayanan di gereja, widuh kayak malaikat. Tapi coba sampai di rumah. Ya, ketemu istrinya. Lupa baru pulang. Ya, nah, gitu ya. Nah, wah, langsung geger seperti itu. Ya, saudara. Bisa melayani saudara, bisa melayani ditampil dengan bagus ya, dengan bagus semua orang bisa menilai, wah seperti itu. Tapi kalau setelah turun dari mimbar di rumah, di pembantu saudara, di mertua saudara, di suami saudara, apakah saudara seperti melayani seperti jemaat di sini? Belum tentu saudara. Nah, belum tentu. Maka kita harus saudara ya, hari-hari terakhir yuk jangan kita memiliki kehidupan ganda saudara. Capek ditutupi. Lebih baik kalau saudara dengar firman Tuhan, buka topengmu, buka penafikanmu. Dan Tuhan katakan satu, bertobatlah. Amin, bertobatlah. Omongan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan dapat dipercaya. Kalau janji ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan melenjani terus saudara. Ya, saya melenjani saudara. Saya ini sedang berurusan saudara dengan seseorang di Solo. Ngomongnya selalu enggak benar saudara. Wah saya akan tetap berdiri di pada firman Tuhan. Ya. Yang pegang saya omongan kamu. Kamu hamba Tuhan, kamu anak Tuhan. Dia diem aja. Tanggung jawab kamu. Saya bilang, sudah berulang kali kamu lakukan seperti ini. Kalau kamu tidak bertobat, percuma pelayananmu sia-sia. Saya bilang, jangan bawa nama Tuhan. Kalau kamu mau bawa nama Tuhan, rubah dulu. Ubahkan karaktermu dulu. Kamu tuh menjadi apa? Menjadi saksi. Bukan bersaksi. Orang yang menjadi saksi sama bersaksi itu beda. Kalau orang bersaksi belum tentu. Kalau orang saudara bersaksi, saudara hanya nyeritakan tentang perbuatan. Tapi setelah itu apakah saudara menjadi saksi Tuhan? Ini beda. Kalau saudara menjadi saksi Tuhan, mau tidak mau saudara punya konsekuen. Bukan konkesuan. Ya, konsekuen. Ya saudara, lalu yang kedua tadi kemurnian hati. Nah saudara ya, belajar memiliki kehidupan yang benar-benar ya. Benar-benar saudara ini menjadi teladan saudara. Kita buka di dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Iya, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura, bukan kura-kura, pura-pura. Terus apa? Jauhilah yang jahat dan lakukannya yang baik. Saudara, kalau saudara hidupnya berpura-pura, capek saudara. Ya, capek. Hidupmu tidak ada damai sejahtera, tidak diberkati Tuhan. Bener loh. Pura-pura itu jahat loh saudara. Munafik. Ini loh, hari-hari terakhir saya akan berbicara firman selalu keras. Karena saya sayang dengan jemaat di tempat ini. Saya kepengen semua orang itu diselamatkan saudara. Saya juga kepengen saudara, keluarga saya ada yang belum diselamatkan. Caranya gimana saya mulai mendekati saudara. Ya, supaya saya nanti juga enggak bersalah. Ya, enggak bersalah ya. Enggak bersalah. Nah saudara langsung kasih itu jangan berpura-pura. Tapi saudara kasih itu saudara harus dinyatakan. Jangan pura-pura. Nyatakan. Nah, buah-buah dari kasih itu apa? Kelemah lembutan, damai sejahtera, ya toh, kasih, penguasaan diri dan apalagi dan sebagainya dan sebagainya. Ada 9 saudara.
penguasaan diri. Lalu saudara banyak orang Kristen ya yang saudara dikatakan hanya penampilannya saja tetapi dalamnya kosong. Saudara, dalamnya kosong. Ya. Ayo kita mau jadi orang Kristen yang benar-benar ya punya penampilan karakter yang berbeda dan kita mau punya benar-benar saudara kita berisi karakter ya, karakter saudara ini berubah, sifat dan semuanya dalam kehidupan saudara berubah. Lalu yang terakhir, nah saudara kalau saudara saya terakhir, saya enggak panjang firman Tuhan. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Yang keempat ini saudara, apa ya tadi karakter. Nah saudara, yang keempat ini saudara harus punya satu keberanian. Kalau berbicara satu keberanian itu saudara harus disiplin, harus punya ketegasan. Jadi orang Kristen itu punya pendirian. Kalau saudara nggak punya ketegasan, nggak punya keberanian, saudara akan dipermainkan. Saya sering katakan, hendaklah kamu Kamu dikatakan tulus. Ya, tulus seperti cerdik seperti ular tapi harus tulus. Kalau saudara tulus, tidak cerdik, tidak punya keberanian, tidak punya pendirian, saudara banyak saudara dipermainkan. Banyak saudara tertipu dengan pekerjaanmu, dengan apapun yang engkau lakukan. Saya tuh kadang kasihan loh saudara, orang yang tulus. Saya tuh punya teman itu tulus sekali saudara, tulus sekali. Sampai dia tuh melakukan kayaknya tuh dia tuh nggak percaya kalau dia tuh ngomong, kamu nggak boleh. Saya pernah, itu sama-sama orang di Morning Blessing, kenal saudara. Kenal itu saudara, utang uang banyak banget, waduh. Padahal saya tahu karakternya. Sudah stop bu, jangan dikasih lagi. Percayalah. Dulu nama saya juga pernah dipakai loh saudara. Ngaku-ngaku, kalau kenal saya jangan saudara perurusan uang. Saya orangnya bukan tipe orang yang utang, orang minta-minta, enggak. Saya katakan stop. Saya bilang, ibu harus punya apa? Harus punya keberanian, punya ketegasan. Punya saudara ya, punya satu ya pribadi yang benar-benar disiplin ya, disiplin saudara ya, disiplin saudara. Nah saudara lalu dikatakan apalagi ya, disiplin. Nah saudara harus benar-benar disiplin karena kalau saudara enggak punya kebenaran, enggak saudara punya satu ini saudara punya keberanian, repot saudara ya, repot ya. Malam hari ini saya dengan sederhana saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan itu merema dalam hidup saudara. Dan bukan hanya saudara sebagai pendengar, tapi yang Tuhan mau engkau adalah menjadi pelaku-pelaku akan firman. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya belum diperingati, betul. Ya, oke. Mari kita sama-sama berdoa. Yuk kita angkat pujian, kita tenang di hadapan Tuhan. Introspeksi dengan diri saudara sendiri. Korala pakaya syakarala patakaya. Hambamu boleh berhenti berbicara Roh Kudus. Tetapi engkau sebagai guru kami, engkau yang mendidik, mengajar kebenaran atas setiap kami. Sehingga kami mau naik level lebih lagi, karakter kami dinaikkan sehingga kami bisa melihat rahasia-rahasia kerajaan Allah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki.
Yesus Engkau baik bagi sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sampai akhir Angkat tangan di hadapan ku Tuhan. menutup mata, Merupakan ku komitmen tetap setia deklarasi di hadapan Tuhan. menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu Seperti wanita yang mengurapi. seperti wanita mengurapi, Tuhan, ini pribadi kami. menangis di bawah kakimu. Kami mau benar-benar Tuhan Demikian memiliki pribadi yang hidupku daripada mau Tuhan. mengasihimu. Kami mau mengasihi Tuhan Yesus Engkau dengan segala keberadaan baik kami Tuhan. Yes. sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu Tuhan, ini pengakuan kami. sampai Kami ku tidak akan deklarasikan di hadapan dapatkan Tuhan. mahkota Kehidupanku, ku tetap setia melayanimu katakan sampai akhir angkat tangan sampai akhir ku menutup mata,
kami bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, masuk lebih dalam kami, masuk lebih dalam latihan Roh Kudus. Koralaba kata syakaralaba kata rahata syaralaba laba 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 yase. Haleluya, haleluya, gloria, haleluya, haleluya. Kami mau belajar setia Tuhan, seperti wanita yang mengurapi-Mu. Kami menantikan janji-Mu, kami menantikan janji-Mu Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan, sampai akhir hidup kami mau setia taat kepadamu ya Allah-Mu ya Tuhanku. Yesus Tuhan, koralaba kata syadalaba, laba korolaba kata syadalaba laba 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 ya syadaba, laba korolaba karalaba, laba korolaba kata syakaralaba, laba korolaba basai basai dengan Roh Engkaulah satu-satunya pengharapan bagi kami. Ajaib Engkau Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu, dahsyat perbuatan-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus Koralaba kata syaralaba laba laba laba. Lebih lagi Tuhan, bawa kami Tuhan ke gunung-Mu yang tinggi, ke gunung-Mu yang tinggi sampai ketemu kepadamu Tuhan. Koralaba kata syaralaba. Saudaraku yang dikasih, coba saudara tenang di hadapan Tuhan. Introspeksi hidupmu. Yang tahu hidupmu, yang tahu hatimu, hanya engkau dengan Tuhan. Tuhan melihatkan di depan saya ada beberapa orang kau mengalami satu kekeringan. Dalam arti kekeringan, engkau kekeringan, tidak ada damai sejahtera. Hidup dalam rumah tanggamu rasanya panas. Dan engkau juga mengalami kekeringan dalam hal ekonomimu. Dan di sebelah saya melihat ada satu rumput yang hijau terbentang begitu besar. Terbentang rumput yang hijau. Begitu besar sekali. Begitu besar dan panjang. Hijaunya, hijau yang cukup menghidupkan. Korabakata syakaralabaka. Koralabakata syakaralabakata syakaralabaka. Ada beberapa orang saudara berdoa. Tetapi rasa-rasanya Tuhan kau belum jawab. Dengar saudara. Dia adalah pintu dalam masalah persoalanmu. Lewatlah pintu, jangan engkau melompati, tetapi buka pintu itu terbuka. Dan saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi, promosi Tuhan sudah terjadi, Tuhan sudah persiapkan untuk saudara. Saudara angkat tanganmu, saya akan berdoa di tempat ini.
Izinkan Roh Kudus yang akan menjamah kau. Izinkan Roh Kudus pada saat ini akan bekerja pribadi lepas pribadi. Bukan berharap kepada saya, tetapi berharap kepada Tuhan yang memiliki, yang mempunyai segala-galanya. Amin. Kalau kau berharap kepada hamba Tuhan, kau kecewa, engkau akan sakit hati. Tetapi berharap kepada Dia, Dia sekali-kali tidak pernah mengecewakan engkau. Korabakata syakaralapa, koralabakata syakaralapa, koralabakata syakaralapa, korabakaya syakaralapa, koralabakaya syakaralapa. Ada beberapa orang di tempat ini. Engkau punya masalah dan kau berkata, aku hanya menantikan mujizat daripada Tuhan. Engkau menantikan mujizat daripada Tuhan. Amin. Tuhan katakan jangan menyerah. Jangan menyerah. Satu langkah mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Aku sudah sediakan. Aku sudah sediakan. Apa yang tidak ada menjadi ada. Angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapa dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Ada beberapa tetesan air mata yang mulai mengalir Tuhan. Mereka mengalami kepedihan hati. Mereka mengalami kekeringan, mengalami kekecewaan. Tuhan, Engkau dekat kepada orang yang remuk hatinya Tuhan. Di situ Engkau Tuhan akan memulihkan. Bapak berdoa untuk setiap doa-doa yang belum dikabulkan. Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa. Bahkan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongnya. Itulah firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, yang pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang punya usaha Tuhan. Bahkan ada utang piutang, Tuhan, hamba berdoa. Lepaskan rantai yang membelenggunya. Lepaskan seperti Tuhan melepaskan Petrus pada saat ada di tahanan. Maka dengan pintu itu terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan terbuka dan terbuka dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk orang yang sakit penyakit. Saudara yang sakit, pegang tanganmu. Kuasa kesembuhan akan terjadi. Kuasa kesembuhan terjadi. Berharap imanmu dan berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit apapun juga, hari ini aku mau perkatakan keluar. Tinggalkan setiap tubuh anak-anakku. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa pilur-pilur Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kuasa-Mu terus bekerja Roh Kudus. Amin. Kami jemaat-Mu akan pulang Tuhan. Bukan dengan tangan kosong lagi. Tapi dengan satu Tuhan. Isi dan berisi Tuhan. Kami pulang Tuhan. Mengerti bahwa pewahyuan Tuhan itu ada. Sehingga setiap kami Tuhan akan naik level, punya karakter seperti Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Yang sudah diberkati Tuhan katakan keras 3 kali. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi yang diberkati dengan murah-murah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan duduk. Mari bersama-sama kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang merendahkan diri kami Tuhan. Segala pujian syukur kami berterima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap teguran, untuk setiap masukan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Kamu memberkati Tuhan Yesus.
Mami Deborah Dewi Tuhan Yesus dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Kau pakai terus ya Tuhan Yesus. Bila melalui pelayanannya Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Bila melalui pelayanannya Tuhan Yesus. Namamu yang dimuliakan ya Tuhan Yesus. Kau memberkati kesehatannya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan Yesus. Mami Deborah Dewi Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kami juga sebentar akan memberi persembahan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan Yesus. Bila persembahan ini Tuhan menjadi pedupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian ucapan syukur kami serahkan kepadamu. Yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Sambil memberi kita akan menyaksikan ini. So good, so good, so good. So good, so good, so good. I got an ocean of confidence surrounding me. I got a hope that gives me joy in my suffering. I got an ever-present help anytime that I need. Oh, it's your love, it's your love, it's your love chasing after me. And you are good, good, good. Oh my God, you're so good. You are good, good, good. Oh my God, you're so good. In all things, at all times. You are good, good, good. Oh my God, you're so good. So good, so good, so good. You're so good, so good. Open up my eyes and now I can see. Seem like everywhere I look there is victory. My world is full of light now since you said let there be. Oh, it's your love, it's your love, it's your love that's alive in me. And you are good, good, good. My God, you're so good. And you are good, good, good. My God, you're so good. In all things, at all times. You are good, good, good. My God, you're so good. Oh, so good. My God, you're so good. So good. Ever sustaining, more than enough. No separating me from your love. My great provider, all that I need. Hold me together in perfect peace. Your perfect peace. You are good, good, good. My God, you're so good. You are good, good, good. My God, you're so good. In all things, at all times. You are good, good, good. My God, you're so good. My God, you're so good. You're so good. Haleluya, demikian warta sepekan. Ada pengumuman tambahan. Jadi mulai awal bulan Juli akan diadakan atau dibuka kembali komsel untuk wilayah Adi Sucipto. Jadi untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di area sekitar Adi Sucipto boleh gabung dan akan dimulai pada tanggal 5 Juli yang akan dipimpin oleh Gembala Komselnya Bapak Saul. Demikian pengumuman tambahan. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mengakhiri persekutuan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuat
wajah-Mu di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk malam hari ini, di mana malam hari ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah umat-Mu pada saat kami beribadah. Sehingga setiap pribadi lepas pribadi berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan meteraikan firman-Mu ini sehingga menjadi daging dalam kehidupan kami. Kami akan menghidupi firman itu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan, biarlah berkat-berkat Bapa Surgawi tercurah dalam kehidupan kami. Diberkatilah Engkau dengan damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkatilah pertumbuhan iman-Mu, diberkatilah kehidupan kerohanian-Mu, diberkatilah kesaksian hidup-Mu, diberkati hidup rumah tangga-Mu, suami, istri, bahkan anak-anak dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah apa yang Kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat berhasil. Tidak ada kegagalan, tidak akan ada penundaan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati sawah ladang-Mu, keluar masuk-Mu, adonan bakul-Mu diberkati dengan melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Yang diberkati Tuhan katakan bersama kami. Amin.